Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari Wahyuning Utami, SE, MSc. Saya merupakan dosen program studi Bisnis Digital Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen logistik. Mata kuliah manajemen logistik merupakan mata kuliah pendukung pada program studi bisnis digital. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ditempuh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari manajemen operasi, di mana syarat dari menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa sudah lulus mata kuliah manajemen operasi. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah problem-based learning, di mana mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi suatu masalah sampai pada tahap bagaimana memberikan rekomendasi untuk problem solving-nya. Pada mata kuliah manajemen logistik akan dibahas mengenai bagaimana proses manajemen logistik, komponen dalam sistem manajemen logistik, manajemen rantai pasokan, dan manajemen persediaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan proses produksi dan pengendalian terkait persediaan pada suatu perusahaan, dan juga memiliki pengetahuan tentang manajemen rantai pasokan dan logistik pada perusahaan-perusahaan, serta memiliki kesadaran pentingnya mengelola logistik perusahaan. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teori persediaan dan logistik. CPMK kedua adalah mahasiswa dapat menganalisis manajemen perencanaan persediaan dan logistik. CPMK ketiga adalah mahasiswa dapat menganalisis proses pengendalian persediaan. Kegiatan perkuliahan pada kelas manajemen logistik terdiri dari 14 pertemuan, di mana pertemuan ini dapat dilakukan secara tatap muka ataupun tatap maya sinkronus. Learning Management System atau LMS pada mata kuliah ini menggunakan Google Classroom, di mana penggunaan Google Classroom digunakan untuk membagikan materi perkuliahan dan penugasan. Evaluasi untuk mata kuliah ini terdiri dari presensi keaktifan 10%, kuis 10%, tugas 30%. Pada penilaian tugas ini akumulasi dari beberapa tugas. Ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%. Mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal C untuk masing-masing CPMK. Apabila belum memenuhi nilai minimal tersebut, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan pada CPMK. Berikut ini video dari kelas manajemen logistik yang dilaksanakan secara tatap maya. Ini adalah materi untuk inventory lanjutan berkaitan dengan bagaimana kita membuat pemesanan gitu ya. Pemesanan. Kita tahu bahwa kalau bicara inventory kita akan bicara berkaitan dengan persediaan, namanya inventory persediaan, juga nanti pesanannya gitu. Bagaimana kita mengadakan pengadaan ya, pengadaan barang tersebut. Ini ada beberapa
metode berkaitan dengan bagaimana apa yang harusnya dipesan, kapan melakukan pemesanan dengan mempertimbangkan inventory yang ada. Baik. Di sini ada yang pertama adalah metode lot for lot gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan inventory untuk barang-barang yang mahal, kritis, dan biasanya eh, metodenya itu adalah just in time. Just in time itu yang bagaimana? Just in time itu gini, secara sederhana itu ketika diperlukan bahwa barang itu ada. Dan metode just in time ini biasanya itu minim inventory atau kita katakan tidak ada inventory karena akan tersedia jika dibutuhkan. Saya lanjutkan juga dengan economic order quantity. Nah, bedanya di mana? Economic order quantity kalau tadi fixed order namanya FOQ ya. Ini ada FOQ, ada EOQ. FOQ itu dia fix. Tiap order harus segini. Sementara EOQ atau EOQ gitu ya, EOQ gitu ya, itu dia itu harus menghitung dulu. Jadi EOQ itu harus dihitung dulu. Untuk apa? Menyeimbangkan biaya simpan dan biaya pemesanan. Ada yang masih ingat biaya simpan? Biaya simpan itu biaya apa saja kira-kira? Hmm. Kakak. Biaya Iya, simpan Mbak atau Oberta. jenis inventory itu? Biaya simpan ya? Biaya simpan atau biaya inventory sama. Perawatan, Bu. Ada bahan mentah, Bu. Bahan mentah, Bahan mentah, barang setengah jadi. barang Jadi. jadi, Biaya. oh biaya. Tadi apa, Ubay? Mas Ubay. Kayak perawatan penyimpanan gitu. Iya, biaya. Contohnya, kalau penyimpanan, Mbak Oberta, silakan. Biaya kerusakan, Bu. Maaf Ibu, Biaya kerusakan. putus-putus di sini. Oke, mohon maaf, putus-putus. Oke, biaya kerusakan dari Mbak Putih. Biaya simpan itu, misalnya, kok dikatakan biaya kerusakan? Biaya maintain, biar tidak rusak. Contoh biaya simpan apa aja? Seperti biaya untuk gudang. Kemudian, kan tempatnya ya. Untuk nyimpan. Terus kemudian tadi sebenarnya mungkin Ubay agak sedikit saya tadi agak denger ya mungkin ini biaya untuk nyimpannya dalam arti biaya gudangnya. Terus kemudian Mbak Putih katakan untuk biaya apabila kerusakan resiko kan di sini biaya tanggung resiko. Kemudian tin untuk gudangnya itu juga masuk untuk biaya simpan. Kemudian di sini ada biaya pemesanan ya pasti kalau biaya pemesanan mungkin saya nggak perlu untuk bertanya ke teman-teman yaitu biaya yang dikeluarkan di biaya pemesanan itu biaya yang dikeluarkan untuk pesan. Biasanya satu kali pesan ada biaya pemesanannya. Oke, di sini katakan kebutuhan inventory diketahui relatif konstan. Terus kemudian kebutuhan inventory diproduksi atau dibeli dalam ukuran lot, artinya besar. Terus asumsinya ya di sini ya. Terus periodenya panjang, misalnya 1 tahun. Oke. Nah ini kita akan lihat dari contohnya. Ini EOQ-nya di sini. Jadi pertimbangannya bedanya dengan FOQ tadi saya tekankan lagi bahwa kalau di FOQ dia hanya apa biaya FOQ itu hanya menekankan bahwa ya sudah diputuskan bahwa setiap pesan itu segini. Misalnya kontrak dengan pemasok atau suppliernya. Tiap pesan segini. Sementara di OQ dia itu untuk menentukan itu dia membutuhkan perhitungannya.
perhitungannya. Kira-kira berapa? Karena ingin menyeimbangkan biaya simpan dan biaya pesan. Biaya pesan, biaya tetap kali pesan, biaya simpan, misalnya biaya maintain untuk gudangnya, bisa juga biaya untuk tadi ya resiko misalnya kerusakan, kemudian juga biaya untuk menyediakan tempatnya. Oke, contohnya. Inventory kebutuhannya dalam 1 tahun itu 15.000 unit. Nah, harga persatuan inventory itu 2.000. Kemudian biaya pemesanan itu 12.000. Biaya simpannya adalah 20% dari harga satuannya. Berarti 20% dari 2.000-nya. Kita akan hitung dulu. Kita menentukan ya. Jadi dari sini itu sebenarnya kita menentukan EOQ-nya berapa. Nah, ini rumus EOQ-nya. Didapatkan dari mana? Ya, EOQ-nya adalah kebutuhan inventory dalam 1 tahun. Tadi 15.000 ya. Kemudian biaya pemesanan inventory 1.200. Kemudian biaya simpan. Ingat tadi di biaya simpan di soal sini adalah 20% dari harga satuan. Artinya 20% dari 2.000. Didapatkan EOQ-nya 300. Berarti nanti setiap 1 kali pesan harus 300. Oke ya, kalau FOQ tadi tiap 1 kali pesan harus 500. Kenapa? Karena sudah ditentukan fix. EOQ itu ditentukan juga tiap kali pesan 300. Dari mana? Dari dia menyeimbangkan yang namanya biaya simpan dan biaya pesan. Tahu bedanya ya? Oke, kita lanjut. Di EOQ 300, kita lihat nanti ini ada beberapa, misalnya biaya pesannya berapa, nilai inventory dan biaya totalnya yang didapatkan. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Nah, misalnya nih, ini soal ya masih sama, tapi dia metodenya adalah EOQ dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Misalnya inventorinya di 250 dengan kebutuhan di 130, sisa pasti di 120. 120 itu masih oke karena masih di atas safety stock 80. Kita menggunakan safety stock di 80, tetap sama untuk dengan yang sebelumnya. Tapi bedanya di mana? Bedanya di sini. Di sini kebutuhan periode kedua, ini kan periode pertama ya, itu periode kedua di 160. Berarti kita kurang 40. Tadi tahu kalau kita kurang 40, safety stock di 80, berarti 40 ditambah 80 ada di 120. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia melakukan pemesanan karena tahu bahwa kurang gitu ya. Kurang, dia melakukan pemesanan di periode ke-1, akhirnya sampai di periode kedua di 300. Caranya masih sama, 300 ditambah yang sudah ada di gudang 120, berarti 420, dikurangi permintaan di 160, sisa di 260. 260, inventory, ada permintaan 120, sisa di 140. Masih oke. Kita lihat lagi, permintaan keempat, 260. Oke, ini boleh nih satu orang coba nih ngitung. Ada yang mau ngitung? Ngecoba. Putih? Lagi mainnya Unmute. kalkulator, Bu. Iya, nggak apa-apa. Karena ini nggak masalah, Wan. Pakai kalkulator. Oke, inventory di 140. Permintaannya di 260. Kurang kan? Berta boleh? Kalau Maaf Ibu, tadi agak putus-putus yang dihitung yang mana Ibu kebutuhannya. Bu? Oke, di sini 140. Oh ya. Oh, Oke, ada inventory 140. Permintaan kita di 260. Kurang tidak?
kurang 120. Kurang 120. 120. Oke, nggak apa-apa. Dua-duanya nggak masalah. 120. 120 safety stocknya butuh 80. Berarti kebutuhannya butuh 200. 200 nih ya. Dapat dari mana? Ini 40 di safety stock 80 ya. Oke, 120 tambah 80. Kemudian berarti kita karena butuh berarti melakukan Pemesanan pemesanan di periode ketiga ya. Kan butuhnya untuk periode keempat. Diterima di periode keempat 300. 300 yang ada di gudang 140 total berarti 440 ya kan? Nah, kemudian permintaan di 260 berarti sisa di 180. 80. Oke, lanjut nih. Dari 180 ini, coba 180. Oh, belum di unmute. 180 permintaan. 130 sisa 50 ditambahkan dengan Mm-mm. pemetaan ini ditambahkan dari inventory-nya 300 jadi 350 ini inventory-nya. Salah salah Ibu. Bentar. Iya, sisa sisa 50 ditambah dengan safety stock-nya 80. Oke. Hmm, Oke. Oke, kita lihat ya. Sisa kan 50. Ini memang menjebak. Sisa 50 itu kan harusnya ada 50, Bu. Iya. Tapi 50 itu di bawah safety Stock stock. Oke. Di safety stock 80, tapi kita cuma 50. Berarti kita kurang 30. 30. Oh Paham iya, ya? bener. Oke, sip. Nggak apa-apa. Nah, di 30 ini berarti karena kita kurang, ini sebenarnya kalau untuk memenuhi ini kan cukup. Tapi masalahnya kita butuh untuk memenuhi yang namanya safety stock. Jadi kalau digambarin itu ya, di periodenya ini safety stock, itu dia udah ini mengurangi safety stock. Jadi kan perlu diisi lagi. Oke ya. Perlu diisi lagi berarti periode 5 melakukan pemesanan di periode ke 4, 4. Diterima di periode ke Nah, 5. 5. 5. Oke. 300 yang kita terima periode kelima ditambah 180 600. dari 480. inventory ya atau persediaan di gudang. Jadi berapa? 480 80. dikurangi di sini permintaan di 180 30. 30. berarti 480 dikurangi 130 ada 350. 350. Ini kalau ini gampang ya, 350 kurangi 120. 20. Hasilnya 230. 30. Terus 230 kurangi 185. Nah, ini Kekurang. kurang kan ya? Iya, kekurangan. 230 kurangi 185. 45. 45. Kita kurang 45 itu di bawah Safety stock safety stock. Berarti kurang berapa nih harusnya? Kalau safety stocknya 35. 80. 35 lagi. 35. Oke, karena kurang, akhirnya kurang untuk memenuhi apa? Ingat ya, di periode 5 sama 7 ini kita hanya memenuhi safety stock. Kalau periode 2 4 itu tadi kita memenuhi memang permintaannya kurang. Jadi kalau di sini hanya untuk memenuhi safety stock. Kurang 45. Akhirnya kita melakukan pemesanan untuk periode ke-7, melakukan pemesanan di periode ke-6, yaitu 300. Oke, yang akan datang di periode ke-7, 300. Kita punya yang datang barusan 300, di gudang masih ada 230, berarti 300 tambah 230, 530. 530 530. dikurangi 185 ada di 305. 345. Oke, 345 kurangi 115 masih aman ya. Ini 230 kurangi 40 juga masih aman. Ingat,
Dari sini teman-teman bisa lihat. Kalau bedanya sama FOQ tadi hanya perkara jumlahnya ya. Ketika pesen ini berapa? Kalau di slide yang tadi 500. Di FOQ 500, kalau di OQ 300. Tapi yang di sistem ini ataupun sistem FOQ yang membedakan adalah yang harus kita lihat adalah ada saatnya pesan yang kalau di sini sama yang di sini itu pemesanan dilakukan karena kita itu nggak bisa memenuhi permintaan. Ini saya tunjukin ya. Ini kan, kita nggak bisa memenuhi permintaan di 2 sama 4. Tapi, di periode 5, oh nggak kelihatan. Periode kelima sama ketujuh, ini sebenarnya kita bisa memenuhi permintaan. Ini kan bisa tuh memenuhi permintaan. Tapi kenapa harus ada pemesanan? Karena tujuannya adalah untuk memenuhi yang namanya safety stock di... Pasti stop. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan di sini boleh dari yang lain? Oke. Nah, ini nih gambarnya. Jadi, kenapa kok safety stock harus dipenuhi dulu? Karena sebenarnya tadi yang hijau itu menunjukkan bahwa ini loh udah sampai ke sini. Nah, makanya kalau sampai di bawah safety stock di sini, kita harus melakukan pemesanan untuk memenuhi ini. Oke ya, untuk pokoknya nggak boleh kurang dari safety stock. Karena safety stock itu tadi pengamannya. Menunjukkan gini, kalau safety stock sampai digunakan itu gimana, Bu? Berarti memang mungkin permintaannya sangat tinggi. Atau kalau tadi yang saya jelaskan adalah bisa jadi pemesanannya telat. Tapi kalau dari kasus ini sebenarnya bukan karena pemesanannya telat datang, tapi yang terjadi adalah karena permintaannya yang tinggi. Gitu ya. Dan kalau dibandingin sama beberapa yang harus kita lakukan untuk setiap kali pesan. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya udah dijelasin jika jumlah inventory mencapai titik ROP atau safety stock, perusahaan harus melakukan pengisian kembali inventory. Jadi pokoknya kalau sudah kelihatan bahwa ini di bawahnya safety stock di sini tadi, dia harus melakukan pemesanan atau namanya ROP, titik reorder point di sini. Oke, di sini hambatannya kinerjanya yang belum jelas untuk terutama karyawan di bagian gudang. Terus kemudian status pemesanan tidak akurat, sistem informasi. Nah, apalagi kalau sekarang sebenarnya dari dulu banyak perusahaan kalau bagian inventory mereka sudah pakai sistem. Gitu ya. Karena apa? Sangat eh, rumit sekali ya, sangat rumit sekali untuk bagian inventory. Nah, biasanya mereka sudah punya sistem. Nah, ini kalau ada kesalahan pada sistem itu akan dapat mengganggu keseluruhan bahkan proses produksi. Nah, kemudian ada biaya-biaya yang mungkin sebelumnya tidak dibudgetkan atau tidak diprediksi, tidak ditaksirkan. Nah, ini ada beberapa hambatan dari inventory gitu. Jelasnya ini preferensinya. Baik, ada pertanyaan untuk teman-teman? Oke, iya Mbak Putih. Aman, Bu. Aman. Oke, baik. Ini materi terakhir dari inventory gitu ya. Tadi dari ada beberapa perhitungan dengan inventory. Meskipun memang eh, apa namanya selama ini untuk di perusahaan sudah banyak melakukan sistem, tapi ada beberapa perusahaan yang tidak full sistem untuk inventory. Kadang mereka gini, inventory datang, bagian operasional itu oke, tapi hambatannya adalah kadang bagian gudang masih manual. Atau inventory untuk barang raw material itu sudah tersistem. Tapi sementara untuk inventory barang operasional atau barang tadi ya pendukung dari produksi misalnya bahan bakar, mesin pelumas dan lain-lain itu belum masuk ke sistem. Nah, ini juga akan jadi eh, PR juga atau permasalahan di perusahaan gitu. Saya sedikit cerita, saya pernah untuk bagian mengurus ketika waktu itu di inventory ya, saya kerja magang di 2 bagian. Satu adalah memastikan waktu itu menginput untuk
kesediaan gitu ya waktu itu persediaannya misalnya barang ini datang nah nanti biasanya akan ada kode barang dan lainnya di input. Nah yang saya hadapi waktu itu adalah waktu saya internship ya magang adalah eh, ada barang yang nanti misalnya raw material masuk ataupun barang jadi udah masuk itu oke, tapi ternyata ada sistem di gudang yang masih menggunakan manual, kartu gudangnya belum tersistem. Nah, itu akhirnya jadi kayak kesulitan. Nah, kesalahan yang terjadi adalah ketika belum tersistem human errornya. Ada barang masuk tetapi belum dimasukkan, atau tiba-tiba ada barang masuk yang dua kali pencatatan. Nah, ini akan jadi masalah di bagian uh, inventory. Karena kaitan inventory pasti kaitan dengan gudang dan operasional. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih ya, teman-teman. Nanti boleh untuk bertanya kembali kita di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada beberapa yang mungkin butuh penjelasan ulang, saya masih membuka eh, pertanyaan untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk yang sudah aktif di kelas dan untuk teman-teman yang lain nanti bisa untuk saling belajar juga. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih ya. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.